Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi di Career Review by ODID. Di rubrik atau web series ini kita akan bahas mengenai karir dari berbagai industri ya seluk-beluknya ya. Diharapkan bisa membantu teman-teman HR dan mungkin umum juga ya bagi teman-teman yang mahasiswa maupun profesional yang ingin berkarir di bidang yang berkaitan gitu ya. Kali ini kita kedatangan tamu nih, Mas, saya panggilnya Mas atau Bro ya, Mas Rifai nih ya. Beliau sudah berapa tahun? Belasan tahun nih ya kayaknya ya. Udah di dunia sales dan distribution ya. Nah, nanti kita bisa cerita-cerita mengenai karir beliau ya dan karir di dunia sales secara umum. Oke, kita mulai aja. Mungkin kita perkenalan dulu. Halo, Mas Bro. Halo Pak Erdo, teman gue nih di Tiga Raksa. Kita pernah di satu perusahaan ya. Oke, mungkin bisa diceritakan, Mas, dunia sales tuh seperti apa sih sebenarnya? Oke, selamat malam teman-teman semua. Salam kenal ya. Yang tadi diceritain Mas Erdo, saya 15 tahun sih kira-kira di sales dari tahun Hmm. 2006 ya. Jadi ya dunia sales sih buat saya sangat menarik. Jadi di situ banyak eh, tantangan Pak, yang pasti ya. Yang jelas tantangan, kemudian juga eh, karir path yang bisa jadi nggak sama dengan di industri lain, dan peluang untuk eh, perpindahan ke perusahaan lain itu menurut saya sih jauh lebih terbuka di dunia sales Oh ya? gitu. Jadi betul betul Hampir itu betul. hampir semua perusahaan punya divisi sales ya. Hampir semua perusahaan punya divisi sales karena departemen sales itu generating ya profit lah ya, generating profit buat Yes. company. Ujung tombak perusahaan ya, baik maupun produksi barang maupun jasa, semua butuh sales untuk generating revenue ya. Oke. Nah, kalau industri sales itu apa aja sih? Atau bisa digolongkan apa aja atau seluas apa, Mas Bro? Oke, dari pertama sih dari jenisnya dulu ya kalau sales. Hmm. Kalau saya bilang, maksudnya istilah yang sekarang banyak dipakai itu kan ada B2G, B2C, Hmm. B2B gitu. Hmm. Nah, B2G itu apa? Yaitu business to government. Itu bisnis yang berkaitan dengan penjualan tender dan sebagainya ke pihak pemerintah. Hmm. Biasanya ini produk-produk mungkin infrastruktur, program, Hmm. kemudian juga ya pendidikan gitu ya, mungkin buku dan sebagainya. Lalu Hmm. ada B2C ya, business to customer. Jadi di dalamnya kita ngurus retail gitu ya, ngurus warung. Ada juga yang langsung customernya adalah end user. Nah itu biasanya bisnis ke komunitas. Lalu Hmm. ada lagi yang B2B ya, Hmm. business to business. Kalau B2B biasanya banyak dari perusahaan melayani perusahaan lain. Contoh misalnya untuk spare part, keperluan untuk manufacturing gitu kan harus antar perusahaan harus saling saling interaksi kan, dan mereka Hmm. menjual ke perusahaan yang lainnya. Nah, B2B juga banyak dipakai sekarang di istilah di startup, Mas Erdo, untuk Hmm. menunjukkan startup itu melayani corporate lah ya, melayani customer yang sangat besar gitu biasanya Hmm. gitu. Jadi itu yang sekarang lagi tren juga gitu. Yes, yes, yes. Jadi dunia sales tuh luas ya. Dari yang langsung ke konsumen atau bahkan ya tadi ke bisnis lain dan ke government ya. Oh ya tadi Betul. menyangkut startup B2B, kita pernah bahas tuh ya di episode pertama itu ya dengan Pak Haris kemarin bahwa kalau di dunia oil itu ada oil service company ya, dia nge-service B2B perusahaan minyak, di HR juga ada HR service company, dan di startup atau tech company juga ada ya. Dia perusahaan startup yang nge-service perusahaan startup lain ya, mungkin untuk kebutuhan teknologi tertentu yang spesifik ya. Oke, Betul. oke. Nah, karena dunia nih sales ini sangat luas, kalau di Mas Rifai sendiri paling lama di mana nih, Mas? Iya, kalau flashback sih saya di Unilever itu Hmm. sekitar 2,5 tahun ya. Unilever kebetulan
di Sumatera banyak guru-guru saya sekarang masih ada di sana sih, di Unilever Hmm. ataupun mau pindah ke company-company lain. Jadi Hmm. saya dari 2006 sampai 2010 awal, Hmm. lalu agak lama di SC Johnson dari mulai Jawa Tengah sampai dengan East Indonesia waktu itu. Hmm. Itu 2012 sampai 2015. Oke. Kemudian di Hmm. Toro itu Kinder Joy Nutella 2 tahun. Sisanya Hmm. ya more or less 1 tahun sampai 2 tahun lah. Oke, 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 oke. Itu berarti lebih ke B2B ya, kalau ini ya, atau B2C ya, kebanyakan? Itu lebih ke B2C karena dia Oke. nggak ke retail ya, manage ke outlet gitu. Kalau outlet ke bisnis lain ya, berarti mungkin B2B ya? Kalau outletnya itu outlet kecil digolongkan masih B2C. Oh gitu. Oke, 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 oke. Kalau outlet modern trade gitu ya baru B2B ya disebutnya ya. Baru Oke, B2B. baru Ya, bisa disebut ya B2B sekarang dan B2C ya. istilah zaman dulu sih salesnya consumer good zaman dulu itu banyak pakainya istilah channel Hmm. MT, Hmm. GI, itu yang sangat familiar dipakai sekarang karena berkembang sales Hmm. startup, istilah-istilahnya kayak tadi. Oke, 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 oke. Nah, mmm, nah ini beda berarti kan tadi lebih ke consumer goods ya, apa namanya, dunia sales yang digeluti Mas Rifa ini dari awal karir nih. Nah, ini mungkin bedanya apa sih, sales di bidang ini dibandingkan mungkin sales di bidang lain ya, misalnya properti atau mungkin otomotif ya, atau, hal-hal ini kan luas banget tuh ya. Consumer goods ini karakteristiknya apa nih? Jadi consumer goods itu sebenarnya ada dua lah kira-kira. Kalau Hmm. kita ngomong sales di consumer goods itu bisa jadi dia sales perwakilannya principal Hmm. untuk distributor atau kita sebagai orang distributor ya di-hire oleh distributor untuk membantu operasional distributor. Itu Hmm. sama-sama di bidang yang sama kan sebenarnya ya kan. Cuman bedanya yang satu mungkin manage operasionalnya distributor, yang satu memanage tanggung jawab yang diberikan oleh prinsipal terhadap satu area kan begitu ya. Hmm. Nah, kira-kira bedanya sih di situ. Kalau dari sisi yang lainnya mungkin lebih ke channel tadi sih saya bilang, Hmm. lebih ke channel. Pembagiannya nanti ada sales yang khusus mungkin dari awal karir besar di GT dari mulai posisi yang bawahnya dia udah sales GT naik kemudian terus sampai GT sampai akhir sampai yang tertingginya dia bisa level head GT kan. Ada Hmm. juga yang ke channel MT di bawahnya mungkin KAE ya, Key Account Executive, kemudian Key Account Manager, kemudian sampai ke National Key Account Manager juga bisa. Oke, oke, Jadi oke. Oke, oke. Jadi karakteristiknya juga ini ya, kalau consumer goods itu, eee, demand-nya terus karena barangnya habis gitu, habis dikonsumsi, terus pasti order lagi kalau dia masih, ibaratnya menguasai market ya, atau memenangkan hati konsumen gitu ya. Beda sama mungkin rumah atau mobil yang, ya sekali beli lah gitu. oh Oke, iya, oke. ya betul betul yang Pak Mhm. Erdo kan betul. Jadi kalau balik ke karakter produknya, Mmm. consumer goods itu produk yang menurut saya sih sangat apa ya affordable, biasanya terjangkau karena beda dengan kita jualan elektronik ya. Saya juga Mmm. punya teman di beberapa company elektronik Mmm. itu ya, repeatnya karakter pembeliannya konsumen ini kan repeatnya kalau TV gitu ya jual TV Mmm. minggu depan mau beli TV lagi kan Mhm. Itu kayak bisa gitu. tahunan tuh ya kalau TV ya. Tahun 2 tahun bahkan mungkin sampai TV itu rusak gitu ya. Iya, sampai teknologinya Nah, ganti. iya sampai teknologi ganti. Nah, kalau consumer goods ya beda, dia bisa sehari-hari bisa bisa repeat kan kayak gitu. Oke, oke, oke. Nah, kalau Mas Rifai sendiri, ngerasa apa sih sukanya atau enaknya menjadi, profesional di dunia sales ya, khususnya consumer goods nih dibandingkan, bidang lain atau khususnya sales di bidang lain ya? Oke. Yang pertama kalau Indonesia tuh punya kira-kira 33 provinsi ya, mungkin saya sepertiga lebih provinsi sudah pernah main lah, kira-kira gitu Mmm. Mas Erdo. Jadi pernah main, menikmati keindahan alam Indonesia, ketemu banyak orang-orang, Mhm. itu buat saya jalan-jalan gratis dibiayai company, kapan lagi gitu ya, itu hanya Mmm. ditemui di sales, Mmm. gitu.
Itu Oke. ya itu just joke ya, just joke. Tapi kejadian memang saya rasakan itu. Iya, karena Eh, biasanya modelnya per area gitu ya, per wilayah ya. Kalau dunia sales itu dibagi-baginya ya. Ya, jadi kita biasanya di-assign oleh company itu misalnya tahun ini kita manage area ini, nanti kalau sukses bisa naik lagi ke area yang lebih besar, Hmm. atau misalnya dari luar Jawa ditarik ke Jawa dan sebagainya gitu ya. Ya, 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 ya. Oke. Nah, mungkin buat ini nih, apa namanya, teman-teman mahasiswa atau yang baru mau mulai karir nih di bidang ini. Apa sih background pendidikan yang dibutuhkan atau kompetensi yang perlu dipersiapkan nih untuk menjadi seorang praktisi di dunia sales nih? Ya, saya terus terang sebenarnya background-nya sospol dari Hmm. Unpad ya. Cuman Sering, menurut sering saya demo dong dulu ya? sering dia Enggak mau juga. ya, sekarang jualan. Oke. Yang banyak kita require itu adalah pengalaman kalau dia masih misalnya bukan jurusan yang kayak ekonomi dan sebagainya, yang nggak masalah gitu. Hmm. Teknik nggak masalah. Semua bisa masuk di sales Hmm. as long as punya kemampuan apa namanya leadership, Hmm. negotiation skill, gitu ya. Kemudian dia juga orang lapangan, orang sales itu orang lapangan sih. Hmm. Apalagi sales di tahap-tahap awal karir gitu, nggak mungkin dia langsung di HO gitu ya, kecuali Hmm. memang program khusus, program manajemen trainee, ataupun mungkin sales analis yang pastinya di HO. Tapi kalau sales Hmm. yang saya omongin adalah sales di field sales gitu ya. Kalau di Yes. field sales yang dibutuhkan memang orang-orang yang kayak tadi yang punya leadership, pengalaman mungkin di organisasi di kampus, boleh di kantor, sorry, di rumahnya mungkin ya, di rumah punya organisasi komunitas itu juga boleh. Hmm. Kemudian personal skill, gimana dia berhubungan dengan teman-temannya, dengan koleganya, dengan atasannya, itu juga syarat mutlak. Kalau dia orangnya inferior, mungkin harus banyak belajar untuk dia lebih outspoken gitu. Hmm. Tidak boleh orang inferior di sales, banyak saya temui orang Hmm. inferior di sales tapi sukses Hmm. gitu. Itu menariknya. Jadi di sales itu tidak mesti orang yang banyak ngomong, Hmm. orang yang terlalu banyak ngomong terus pasti sukses, enggak juga. Hmm. Orang inferior di sales itu bisa bisa agak berubah menjadi di tengah-tengah kira-kira menuju ke bukan 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 orang introvert gitu Hmm. ya, sorry. Orang introvert saya ulangi. Di sales itu kita bukan butuh orang yang ekstrovert, bukan Hmm. selalu orang introvert yang kita butuhkan, tetapi orang introvert pun bisa jadi sukses. Hmm. Menemui kayak gitu, saya banyak menemui orang introvert, tapi dia jadi leader di sales yang cukup sukses. Hmm. Nah, karena memang di sales itu tidak perlu yang harus banyak ngomong setiap saat gitu ya, tapi Nggak dia selalu memang jadi ujung tombak ya tidak selalu. untuk ketemu customer gitu ya. Bisa jadi dia ya jadi supervisor, bisa apa, start karirnya ya. Betul, Pak. Jadi Hmm. tidak selalu orang sales itu katanya orang yang sukses jadi sales itu adalah orang yang banyak ngomong. Belum tentu juga orang yang sukses di sales itu dia orang yang bisa membaca market, dia bisa memimpin tim, bisa menegosiasikan dengan key stakeholder dia, Hmm. antara lain distributor, Pareto outletnya gitu ya. Kemudian dia juga bisa memanage misalnya kalau memang di operasionalnya distributor, dia bisa memanage tim dan distributornya dia atau operasionalnya dia itu pasti sukses. Walaupun dia mungkin sifatnya adalah introvert, Hmm. tapi dia introvert yang bergerak menuju ke tengah gitu, agak ekstrovert sedikit Yes, yes, gitu, yes, Pak. yes. Jadi background tadi nggak masalah, saya every background is welcome gitu ya di dunia sales gitu ya. Yang penting justru punya skill seperti tadi ya, leadership, kemudian komunikasi dan negosiasi, dan mungkin problem solving juga ya, karena tadi di lapangan pasti dia harus berpikir taktis ya, dan cepat gitu ya untuk memecahkan masalah ya. Jadi itu and soft skill itu sudah bisa dilatih ya dari dunia kampus ya. Betul, Pak. Di Mm-mm. kampus, termasuk saya juga memang di kampus dulu aktif di organisasi adalah himpunan ya, di himpunan mahasiswa paling enggak itu saya dulu memang aktif dan jadi ketua lah di kampus saya. Mhm. Tapi Dan itu jadi nilai tambah ya ketika interview dengan HRD ya? sangat, Pak. Jadi Oke, itu oke, sangat jadi oke. teman-teman yang memang tertarik di sales dan bukan apa namanya dari oh saya bukan
keluarga sales, saya orangnya nggak ada pengalaman sekali jualan gitu ya, Hmm. nggak usah berhati-hati. Pasti HRD akan melihat dari sisi-sisi yang mungkin kayak tadi, di kampusnya gimana, pada saat interview gimana, mungkin pada saat nanti fokus group discussion di proses interview gimana, itu akan membantu teman-teman. Oke, oke. Nah, Mas Rifai bisa cerita nggak, kalau dari, kan tadi ya, sales itu juga nggak harus selalu bisa dari SMA ya, mungkin ya, SMA atau diploma dan S1. Nah, masing-masing untuk jenjang karirnya rata-rata di perusahaan tuh seperti apa sih dari bawah? Ini yang intinya sih. Jadi Hmm, di sales kita itu, untuk yang misalnya kita ngomong sales konvensional FMCG ya. hmm, Jadi kalau kita bilang beberapa company besar itu dari bawahnya adalah, misalnya untuk level di principal biasanya adalah ASS ya, Area Sales hmm, Supervisor. hmm, Area Sales Supervisor di GT atau Area Sales Supervisor untuk MT, itu yang frontline terdepannya, kemudian hmm, naik lagi di ASM untuk GT, kemudian RSM, hmm. kemudian sampai NSM. ASM tuh Nah, area sales manager ya, mungkin beberapa belum tahu nih. oh iya, Dan iya, RSM itu regional sales manager ya. Ya, betul, ya, ya. betul. Oke, oke. Di GT seperti itu. Kalau di Hmm, MT mungkin ada yang pakai istilah hmm, key account eksekutif, hmm, kemudian ada key account manager regional, hmm, baru nanti key account manager di hmm. atasnya ya. Nah, kalau di sales yang startup, kan Hmm. sekarang lagi booming nih, banyak Ya nih nih. startup membutuhkan sales gitu. Istilahnya di bawah banyak, ada Hmm. macamnya. Mereka di level paling bawahnya bukan supervisor, Mas Erdo, tapi di Apa? level paling bawah benar-benar eksekutif sales. Oke. Jadi namanya bisa account eksekutif, merchant eksekutif, Hmm. atau juga territorial sales eksekutif Hmm. di bawah. Jadi Hmm. mereka itu tapi undernya company tersebut. Itu uniknya yang di startup. Oke, Mereka punya oke. tim langsung under mereka. Kalau yang tadi saya bilang di konvensional rata-rata Hmm. eh, undernya prinsipal tadi itu Hah? levelnya adalah supervisor Oke. Itu paling bawah ya kalau di prinsipal ya? paling bawah. Oke, Ya, jadi dia membawahi mensupervise siapa itu? Kalau sales ya kalau yang hmm? konvensional FMCG tadi, Hmm? ASS tadi membawahi distributor, Oke. kemudian agensi, di dalam agensi tadi ada merchandiser, ada SPG, ada sales Hmm. promosi dan sebagainya ya, Oke. yang membantu proses promosi. Nah, Hmm. itu mereka semua bukan di bawah prinsipal tersebut, rata-rata di bawah agensi pihak ketiga ya. Ketiga ya. Oke, 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 oke. Oke. Apakah untuk jadi sales supervisor itu harus dari S1, Mas Rifai, startnya? Ya, S1 itu tidak wajib. Cuman kalau dia punya background S1 itu nice to have sih. Jadi Hmm. kalau memang dia punya punya S1 itu udah kelebihan, tapi Hmm. tidak wajib. D3 pun ada yang udah jadi supervisor, dan saya udah juga beberapa kali interview background-nya S3, dan kita sempat angkat jadi supervisor di beberapa company yang pernah pernah saya lalui ya, termasuk di company-company startup juga D3 udah oke sih. Oke, 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 oke. Oke, kalau ngomongin industrinya nih, ya kan tadi Mas Rifai udah pernah di sales yang dunia consumer goods konvensional gitu ya, dan sekarang di startup nih. Nah, prospek industrinya ke depan gimana nih? Apakah terdisrupsi atau challenge-challenge-nya, potensinya dan seterusnya? Iya, kalau dari sisi industrinya ada challenge dari startup terhadap konvensional ya, Mhm, tapi porsinya masih kecil, Mas. Jadi kalau kita bilang kemunculan startup itu mewarnai ekosistem FMCG secara total ya, tidak mendestruksi kemudian hilang si konvensionalnya. mmm, Atau untuk distributor juga hilang, distributornya enggak juga. Bahkan bisa kolaborasi dengan startup. Itu yang mmm, menariknya. Startup justru menambah ramai apa namanya ekosistem FMCG, karena mmm, dia jadi penghubung tambahan, channel tambahan biasanya channel tambahan gitu. ya. Oke, oke, oke. Jadi harusnya malah perusahaan sales konvensional nih kolaborasi ya,
dengan Betul. apa namanya ya tadi ya startup ini ya. Oke oke oke. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau ibaratnya mau lihat potensi market di Indonesia sendiri ya, Indonesia kan luas sekali nih dari Sabang sampai Merauke. Mungkin memang apakah semua itu sudah ya memang mungkin pasti tergantung produknya juga ya. Karena saat dunia sales sekali lagi consumer good juga ya, itu luas sekali dari apa personal care sampai apa makanan minuman lain-lain itu brand macam-macam brand bersaing di situ. Nah, kalau lihat potensi negara ini kan apa penduduknya banyak nih Mas ya. Dan kemudian Ya. luas wilayah kita juga cukup luas gitu ya. Apakah tadi dengan banyaknya perusahaan dan kemudian juga tadi ada mungkin sekarang juga ada perusahaan startup di bidang sales juga. Ini apa ya masih terbuka peluang lebar ya untuk berbagi kue ini ya di Indonesia. Ya, kalau dari sisi fokus mungkin pulau atau area area fokus bagi perusahaan-perusahaan kecil yang ya rintisan atau startup, mungkin mereka akan fokus Jawa pastinya, Pak. Hmm, Mereka pastinya akan fokus Jawa Jawa. adalah kunci ya. Jawa adalah kunci. Itu kemarin film yang sangat menarik ya. Iya, karena 50% kalau nggak salah ya, 50% setengah dari penduduk Indonesia itu masih di Jawa ya. Ya, jadi kita ada mungkin kalau ada istilah yang sering digunakan ada populasi retail, ada populasi outlet ya memang mostly di Jawa gitu. Hmm, hmm, Populasi outlet itu mengikuti dengan populasi penduduknya. hmm, Tetapi bukan di luar Jawa tidak prospek. Banyak company-company yang saya lewatin kemarin, yang saya pernah kerja, justru pusat pertumbuhannya bukan di Jawa, yang double digit malah luar Jawa. hmm, Artinya eh, itu peluang gitu ya. Di luar Jawa memang mungkin secara jumlah outletnya nggak sama dengan Jawa, tetapi pertumbuhannya sangat tinggi. Nah itu juga peluang buat hmm. teman-teman consumer goods. Iya, iya. Mungkin kalau misalnya di Jawa sudah cukup jenuh, bisa ini ya masih terbuka peluang nih di luar Jawa ya. Oke, Mas. Sangat, Kalau sangat. dengan ini, Mas, khusus nih ya. Tadi kalau mungkin dari sudut pandangnya prinsipal, channel itu bisa macam-macam ya. Tapi kalau di perusahaan distribusi nih, Mas, yang di tengah nih antara prinsipal dan outlet gitu ya. Itu eh, apa saja disrupsinya ya? Walaupun tadi sudah disebutkan si startup ya. Apakah kalau kaitannya dengan ini ya, sekarang kan masyarakat juga lebih gemar berbelanja di minimarket nih ya daripada outlet-outlet besar karena salah satunya karena pandemi COVID kemarin, kemudian ekonomi juga ya, dampak ekonomi orang lebih jarang beli banyak sekaligus ke grosiran gitu ya. Lebih suka ke apa? Minimarket gitu ya. Nah, kalau potensinya bagaimana nih Mas menurut pandangan Mas Rifai apa namanya sistem distribusi yang seperti itu ya? Baik, masih kuenya tetap ada di distribut karena GT kita cukup besar ya Hmm. kontribusinya. Kontribusi itu biasanya di atas 50% GT itu masih ya. ini ya tradisional ke warung-warung gitu ya, ibarat. Betul. Oke. Ada di GT itu kan channelnya kan cukup kontribusinya cukup besar, 50% lebih rata-rata. Nah Hmm. itu dengan adanya channel-channel baru tadi masih belum menggoyahkan kontribusi GT di distributor tadi sebenarnya. Hmm. Kalau ada mungkin penurunan di beberapa area atau kota-kota yang tadi saya bilang mulai ada banyak startup masuk ya bisa jadi ya, tapi secara total channel harusnya aman gitu ya. Hmm. Kemudian untuk disrupsi sih enggak sih, karena ini saya mengingatkan saya ketika dulu zamannya MT lagi berjaya banget ya. Jadi Hmm. di kan sekitar 10 tahun lalu mungkin ya, Iya. 10-15 tahun lalu bahwa GT akan habis katanya dengan adanya MT tumbuh supermarket Hmm. dengan Hipermarket berbagai gitu ya, yang besar-besar gitu ya. yang besar-besar kan tumbuh di Hmm. mana-mana mulai yang levelnya super sampai hyper kan. Hmm. Nah, ternyata GT kita masih ada, General Trade Hmm. kita masih ada sampai hari ini. Hmm. Nah, sama lah dengan channel yang baru ini, Hmm. channel e-commerce maupun channel startup itu tidak menghilangkan GT, tapi
tadi saya bilang akan menambah ekosistem FMCG, jualan FMCG gitu. Oke, 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 oke. Nah, terakhir nih Mas Rifai, tipsnya buat teman-teman yang mungkin masih mahasiswa atau baru mau merintis, tertarik masuk ke dunia sales nih. Ya, tipsnya pertama senengi dulu yang akan dimasuki dunia salesnya itu ya. Jadi misalnya mau jualan motor ya, salesnya motor ya berarti emang jiwanya suka motor, ngeliatin perkembangan motor. Tipe-tipe spesifikasi gitu ya. Betul, itu yang harus disukai. Kalau misalnya mau jualan rokok ya, misalnya masuk ke perusahaan rokok multinasional, atau perusahaan rokok terbesar di Indonesia, ya monggo mulai disenangi kan rokoknya, gitu ya. Atau kalau consumer goods yang Mungkin biasa, nggak orang sales rokok tapi nggak ngerokok. saya dulu sempat Oh gitu. kerja di perusahaan, tapi nggak, tapi tetap nanti jadi social smoker itu. Oke. Ya, ada Ya, jadi challenge tersendiri pasti ya. ada challenge. Jadi Hmm. kunci yang pertama senangi, kemudian mulai explore bidang tersebut gitu. Hmm. Yang kedua, selalu terima tantangan yang ada. Hmm. Jangan pernah nolak di awal karir. Mau ditempatin di mana, sikat dulu aja. Wes. Gitu. Oke, Itu, ada Mbak. lagi? Iya, company itu melihat anak-anak muda yang berani menerima tantangan itu suka gitu. Hmm. Dan mereka akan memberi perhatian pastinya. Orang ditempatin di luar pulau yang jauh nggak mungkin dilepas. Company akan menjaga dia juga kan. Gitu. Hmm. Dan nggak mungkin di sana kalau perform toh. Ya, 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 Gitu. ya, ya. Dan sekali lagi ya tadi ya, sales ini proporsinya mungkin di perusahaan bisa jadi paling besar dan peluangnya juga di segala industri juga besar sekali ya. Jadi kemungkinan untuk bersaing di market ya maupun di dalam perusahaan itu dari segi karir juga terbuka lebar ya. Betul, Pak. Jadi kalau mau naiknya cepat, ya terima challenge tadi, buktikan di luar Pulau Jawa misalnya, Hmm. ditempatin di sana perform well, gitu, outstanding, Hmm. pastinya perusahaan ngeliatin itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kreatif. Jadi jangan sampai sales itu hanya textbook doang. Bikin bikin program, bikin kegiatan, bikin ide-ide baru yang bisa quote and quote dijual ke manajemen. Gitu. Wow, ya. Oke, Mas Rifai, itu dulu. Nanti kita lihat ya kalau apa netizen tertarik nanti bisa komen di video ini. Terima kasih buat interview singkatnya ya. Semoga bisa menambah khazanah pengetahuan bagi teman-teman yang ya tadi di dunia HR yang pengen tahu job-job di sales apa aja, kemudian juga buat umum yang pengen tahu dunia sales, suka dukanya, peluang-peluangnya apa saja yang harus disiapkan. Ya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, terima Thank kasih. you, Mardo. Ya.